Baik, Bapak sekalian, menambahkan dari yang tadi disampaikan di sesi awal bahwa banyak peristiwa-peristiwa di berbagai belahan dunia yang punya dampak di Indonesia. Sebagaimana tadi kami singgung bahwa ketika Konstantinopel berubah menjadi Istanbul oleh sebab ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmania, itu di antara dampaknya adalah kekuatan-kekuatan Eropa melakukan eksploitasi atau kolonial penjajahan ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Demikian ketika terjadi beberapa peristiwa penting di Jazirah Arab seiring jatuhnya Utsmania, Turki, itu punya dampak terhadap ormas-ormas Islam atau kekuatan Islam di Indonesia. Apa-apa yang waktu itu terjadi pada masa Syekh Hasan al-Banna di dalam organisasi Ikhwanul Muslimun dan kemudian berubah pada masa Syekh Qutb dan Abdul A'la al-Maududi, punya pengaruh terhadap hubungan antara umat Islam di Indonesia, misalnya berdirinya Persis, Jamiatul Khair dan lain-lain. Kaitannya mereka menyikapi dengan sejumlah tradisi yang ada di pesantren. Sebagian besar yang terjadi di Indonesia pada awal abad 21, akhir abad 20, ringkasnya ada dua, yakni di Indonesia terjadi intensifikasi investasi oleh pemerintah kolonial kaitannya dengan kultur stelsel atau tanam paksa yang punya dampak keperluan stabilitas, yang dari situ pemerintah kolonial makin keras terhadap jaringan dunia Islam, khusus pesantren. Pada dasarnya pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu khawatir dengan kelompok-kelompok Islam modernis oleh sebab mereka nggak punya basis, tapi sangat khawatir dengan kelompok-kelompok pesantren, lebih-lebih kaum tarekat karena masanya real. Ini punya dampak di sistem pengetahuan. Orang pesantren kemudian disebut tradisional, orang sekolah kemudian disebut modern, dan kita menikmati itu. Sesungguhnya dikotomi mayoritas modernitas dan tradisional sebenarnya cikal bakalnya sejak akhir periode kolonial Hindia Belanda. Tapi dalam tradisi akademik punya dampak panjang sampai hari ini. Pengembangan tradisi Ahlussunnah Nahdiyah ke berbagai kawasan tidak lepas dari kepentingan untuk memastikan ke depan tidak lagi ada dikotomi mana modernis mana tradisional. Oleh sebab dikotomi itu tidak membuat umat Islam kompak. Saat kompak-kompaknya umat Islam hanya 1,3 miliar. 600 jutanya ada di Indonesia, China, dan India. Selebihnya tersebar di 80 negara. Karena itu sekalipun di negara-negara Arab Islam mayoritas, tapi negaranya rata-rata penduduknya 1,5 juta sampai 6 juta. Total nggak sampai 400 juta. Jadi saat kompak-kompaknya dunia Islam, 2/3-nya itu ada di daerah kawasan minoritas. Jumlah umat Islam di India dan Cina kalau digabung lebih banyak dari seluruh umat Islam di Jazirah Arab. Jadi tidak rasional persatuan Islam dunia itu kalau caranya model pan-Islamisme. Yang kita samakan apa? Khilafah ala minhaj nubuwah itu. Yang kita samakan frekuensinya, bukan bentuk pemerintahnya. Karena khilafah ala minhaj nubuwah di bidang politik sudah selesai dibahas pada ulama-ulama di era Abbasiyah
sepeninggalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya itu mamlakah, semuanya itu dinasti, khilafah yang tidak sempurna, termasuk Utsmaniyah, termasuk Fatimiyah dan lainnya. Walhasil yang dibahas oleh Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Khalid Loimundi dan lain-lainnya adalah restrukturisasi khilafah dalam bentuk nation state. Nation state yang berbeda dengan Ernest Renan. Jadi bukan kita tidak tahu soal nation state itu, bukan kita tidak tahu soal khilafah itu. Khilafah yang kita maksud berbeda dengan yang dibikin oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah cucu dari Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani dikenal dengan kitab-kitabnya di bidang manaqib. Pendapat beliau sama dengan Hadratus Syekh, keseimbangan nasionalisme, keseimbangan watoniyah dengan Islamiyah. Cucu beliau menjadi pelopor tentang Hizbut Tahrir ala Filistina. Banyak orang melihat seolah-olah pandangan khilafah itu hanya satu, padahal enggak. Jauh sebelumnya berdirinya Hizbut Tahrir sudah ada pandangan-pandangan restrukturisasi khilafah, termasuk terbentuknya negara-negara Republik Arab di lebih dari 60 negara kecil-kecil itu. Karena itu bagi Nahdlatul Ulama dalam Munas di Kempek tahun 2012 itu menduduk perkarakan agar proporsional kembali tentang pandangan kita terhadap khilafah ala minhajin nubuwah di bidang siasat. Jadi saudara-saudara kita yang pergi ke Timur Tengah pada sebelum eranya Pak Hilmi Aminuddin pendiri PK yang kemudian memberikan PK yang kemudian menjadi PKS misalnya, pada masa-masa itu sudah membahas soal apa yang kemudian bernama Hizbut Tahrir. Tapi begitu diadopsi di Indonesia, yang angkat masih model republik yang dikembangkan oleh para ulama yang ada di BPUPKI. Jadi kita tidak mengabaikan alasan-alasan teman-teman Hizbut Tahrir misalnya, tapi perlu dicatat tidak ada satupun negara yang mengizinkan berdirinya Hizbut Tahrir dalam sistem politiknya. Kalau di Pakistan ada Hizbut Tahrir, itu mereka ikut DPR dan punya dapil, bukan model khilafah dalam sistem politik negara Pakistan. Bisa dicek di konstitusi Pakistan dan undang-undang pemilu turunannya. Jadi nggak ada satupun negara Islam yang mengadopsi konsep politik yang dikembangkan Hizbut Tahrir internasional sebagaimana yang dibayangkan teman-teman HTI Indonesia. Tidak ada satupun. Kalaupun di Pakistan ada, itu ikut dapil dan ikut tunduk pada sistem pemilu lokal. Karena itulah, bagus sekalian, kita mengekspor gagasan-gagasan Ahlussunnah An-Nahdliyah. Ini satu diantaranya adalah memastikan umat Islam ke depan dan hari ini tetap memegang tradisi bermadhab. Karena di antara sebab gampangnya umat Islam diadu adalah karena mereka meninggalkan tradisi bermadhab, sehingga nggak bisa membedakan mana soal cabang dan mana soal usul, mana soal yang bersifat furu', mana yang bersifat mendasar. Dengan memelihara tradisi bermadhab, maka kesepahaman antara umat Islam lebih terjamin dibanding kalau dia tidak bermadhab. Di antara sebab orang gampang diadu karena sebab banyaknya minyak atau uranium adalah masyarakat Islam yang tidak bermadhab. Walhasil sesungguhnya agenda tidak bermadhab bisa diduga atau dicurigai sebagai bagian dari agenda melangsungkan kolonialisme. Yang kedua adalah melanjutkan dakwah ke depan. Tantangannya lebih banyak karena tidak hanya soal-soal yang muncul dari paham-paham agama lain, tapi juga akibat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Hari ini yang kita hadapi paling dasar bukan permasalahan. Hari ini yang kita paling hadapi, kita mendasar adalah ada di handphone kita sendiri. Anak-anak kita pulang ngaji, musokhehnya bukan kiai di kampungnya, tapi Hadratus Syekh Google. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat tren-tren dunia karena apa yang ada di handphonenya. Remaja-remaja kita ikut tren-tren yang dibuat handphone. Walhasil
trendsetter dunia ke depan, persaingan para ulama sesungguhnya ada di handphonenya masing-masing. Jangan sampai anak-anak kita lebih ikut handphonenya daripada ikut ketua guru ngaji di sekolahnya atau di madrasahnya. Dan yang ketiga adalah tantangan umat Islam secara global, secara dunia itu masih di sekitar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu di hampir seluruh dunia umat Islam ini yang kelas menengahnya nggak sampai 5%, itu bisa dicek dari Afrika sampai Indonesia, itu pendapatannya rata-rata kalau dirupiahkan masih di bawah 1,5 juta. Itu masih lebih kecil dari UMR Indonesia. Jadi PR kita, karena umat Islam NU ini paling banyak di dunia, 127 juta versi McKinsey, versi riset 2016 itu di 90 juta. Itu masih ormas paling besar di dunia. Karena itulah kenapa tajam ulama secara internasional sandarannya ke ulama-ulama di Indonesia, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Jadi beban kita itu yang ngurusi ke dalam NU yang menjadi contoh umat Islam di negara lain. Apa yang dicontoh? Bisa menyelesaikan politik, persoalan politik dengan cara damai. Karena di tempat-tempat lain urusan politik berdarah-darah. Di Indonesia relatif penyelesaian politik tidak dengan darah, bisa lewat pemilu, bisa dan lain-lain. Ini catatan-catatan atas perkembangan dengan Islam yang kenapa banyak pihak berharap Nahdlatul Ulama menularkan pengalaman-pengalamannya dalam hal dakwah itu. Mobil khusus di Indonesia, kalau kita lihat dari sejumlah buzzer yang ada di internet tentang yang menyerang paham Aswaja, yang menyerang narasi kata Islam Nusantara lewat sosmed itu, kami sudah lacak. Pada umumnya berasal dari luar dan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Adapun yang lain-lainnya ikutan daripada itu. Yang kedua karena kurang tabayun. Jadi ringkasnya ada dua yang mempersoalkan Islam Nusantara itu. Satu karena kurang tabayun, kurang penjelasan yang cukup. Kedua karena memang nggak suka NU. Nggak suka NU itu ada dua. Karena nggak suka NU sebagai pesaing. Ada yang nggak suka NU karena sebab NU menjadi ganjelan untuk membubarkan Indonesia. Pada soal yang kedua inilah kita sikapi secara serius. Itulah kenapa hampir seluruh jaringan politik kita nginsert padanya. Jadi memanjangkan bentuknya NU itu bukan perkara main-main. Kalau politiknya sampai kanan, sampai jangankan tahlilan. Jadi khutbah Jumat pun nanti disensor. Di antara fadilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid mencabut larangan budaya Tionghoa, seluruh takmir masjid Cina se-RRC tidak lagi wajib setor naskah pada hari Rabu dan Kamis. Dulu takmir masjid se-RRC itu seperti awal Orde Baru. Kalau khotib Jumat mau khutbah hari Jumat, hari Rabu atau Kamis setor naskah untuk dikoreksi babinsa. Di Cina tidak ada lagi sejak keputusan Gus Dur. Jadi keputusannya negara Indonesia dampaknya sampai ke RRC. Itu bisa ditanya itu di Cina itu. Jadi yang saya sampaikan bukan yang saya pikirkan, tapi yang saya sudah lihat. Karena saya bukan pemikir. Nah, yang keempat adalah Indonesia ini nanti berlangsung terus apa tidak, sangat bergantung dari peran Nahdlatul Ulama dan kecerdasan orang Nahdlatul Ulama. Kalau orang NU itu katrok-katrok, miskin-miskin, kuper-kuper, gampang diadu, ya Indonesia terus bubar. Tapi kalau orang NU ini kompak-kompak, pinter-pinter, cerdas, gaulnya luas, ya NU bisa, ya Indonesia bisa panjang. Kira-kira situasi sekarang itu mirip tahun 63. Hampir seluruh kekuatan di luar NU sudah kepengaruh virus lain-lain. Kalau dulu kiri, sekarang kanan. Apa yang saya omongkan di sini sama dengan yang kami omongkan mau di Cilangkap, mau di Trunojoyo, sama aja. Karena kami punya tradisi rutin kajian bersama. Semua yang ada di depan saya anggap semuanya sudah kolonel, nggak ada yang kapten. Karena itu tahu mana yang diomongkan di luar, mana yang diomongkan dalam ruangan ini. Karena semua bawa di rumahnya masing-masing.
masing-masing ibu sekalian punya anak tua. Semuanya saya anggap sebagai bapak tua dan ibu tua. Nah, karena itu apa yang kami sampaikan di dalam forum-forum terbatas di Jakarta, kami buka di dalam majelis akademik ini untuk apa? Untuk mengurangi kesalahpahaman. Sampai sebagai ketua MBC atau ketua ranting atau ketua PC, pertanyaan malaikat sama kepada Pak Kiai Said. Yang membedakan luasnya. Kalau Kiai Said ditanya saat Indonesia dan luar negeri, bapak-bapak ibu sekalian ditanya saat Cirebon atau saat kecamatannya. Tapi jangan khawatir, pertanyaan malaikat jumlahnya sama. Jadi bapak saya ditanya 10 poin, ya ini kan ditanya 10 poin. Cuma bedanya luasnya aja, karena Indonesia kalau MU itu sama, tanggung renteng. Pahalanya tanggung bareng, ya ada bebannya yang ditanggung bareng, ada PR dari malaikat yang ditanggung bareng. Jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti banyak pertanyaan. Nah, kira-kira inilah baru sekalian NU menyikapi soal-soal yang ada di global ini penting. Oleh sebab apa kita memastikan lancarnya dakwah di Cirebon sama lancarnya dengan dakwah di Tolikara. Coba enak di sini, tiap hari bisa bikin langgar. Coba di Papua, kalau nggak ngomong Islamnya Gus Dur susah. Dari mana? Dari NU toh. Gus Dur, oh ya bikin langgar, bikin masjid. Kalau sampai di Tolikara nggak ngomong Islamnya Gus Dur susah bikin langgar. Artinya apa? Tawasutiyah ala Nahdlatul Ulama bukan karena sebab kita ikut-ikutan keren-kerenan pluralisme, tapi memastikan lidahnya dakwah lancar, apakah di Cirebon, Hongkong, Makau, Tolikara ataupun Amerika Latin. Beberapa minggu yang lalu ada tanda tangan antara Syekh Jumaah Grand Syekh Al-Azhar dengan Roisam Vatikan Paus Benedictus Franciscus pengganti Franciscus itu. Di antara sambutannya Pak Grand Syekh, saudara Paus tahu, Bapak Paus tahu bahwa di antara yang kita tangani itu adalah pengamalan real umat Islam di Indonesia, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, basariyah. Nah itu 3 poin itu menjadi agenda penting Al-Azhar dengan Vatikan untuk mengkampanyekan beragama secara damai. Jadi sudah dipulain banyak orang gitu. Jangan sampai orang lain pulaan ke NU, kita sendiri salah paham terhadap dirinya. Jangan sampai kita jadi paguyuban salah sangka Indonesia, PSSI kan gitu. Nah, ringkasnya itu. Jadi kita mengekspor Islam Nusantara itu yang diekspor apa? Khosois Ahlus Sunnah Aswada An-Nahdliyah. Jadi yang sudah kita lakukan di kampung itu, yang kita ekspor itunya, nggak ada yang baru. Nah, kenapa? Karena tantangan kita lebih rumit dari gambar yang ada di depan bapak sekalian. Kita memastikan umat Islam di dunia tidak diadu. Karena hampir seluruh yang terjadi di dunia Islam itu adalah orang diadu untuk urusan orang rebutan minyak. Padahal di Indonesia banyak minyak. Banyak minyak, kalau orangnya gampang diadu, negara itu cepat bubar. Nah, kira-kira inilah catatan terhadap soal Islam Nusantara, sebagaimana tadi syair yang disinggung oleh Ibnu Khaldun, catatan yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Pasang surutnya sebuah kawasan bergantung dari cara mereka memelihara persatuan, cara mereka memelihara peradaban. Pada titik inilah sesungguhnya kita menarasikan narasi diplomasi dakwah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Bahasa marketingnya namanya Islam Nusantara. Jadi bahasa Islam Nusantara itu bahasa marketing diplomasi global. Gak ada urusannya paham baru. Supaya apa? Supaya Islam bisa diterima di banyak tempat. Oleh sebab pengalaman dakwah di Indonesia bukan lagi teori, bukan lagi hadisul ilmi tentang dakwah, tapi sungguh-sungguh pengalaman dan praktek dari dakwah mulai dari kampung-kampung sampai ke Masjid Istiqlal. Ini tentang, nah, karena itu tentang posisi Cirebon, mari kita pikirkan apakah ke depan kita masih bisa melihat seperti malam ini kita.
apakah cucu-cucu kita nanti masih akan ber-NKNO kayak malam ini kita ber-NKNO? Apakah kita nanti masih dikirimi Fatihah kayak kemarin kita kirim Fatihah kepada nenek kita dan guru kita? Kalau kita kalah sama handphone kita ini, cucu kita ke depan bisa tidak kirim Fatihah kepada kita. Karena tantangan kita sesungguhnya dalam MKNU ini diukur apakah cucu kita nanti masih mau ngambil kita sebagaimana kemarin kita ngambil kakek kita. Pada titik inilah sesungguhnya tantangan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang kesehatan ditentukan melalui rencana kerja tindak lanjut Madrasah Qadar ini. Wa ma tajma'una min ba'di dari wa ma ta'maluna min ba'di. Model pengorganisasian macam apa Nahdlatul Ulama ke depan sehingga kita masih melihat cucu dan anak kita beramalan sebagaimana amalan orang-orang tua kita yang diwariskan ke kita. Wa ma tajma'una min ba'di dari cara kita dakwah ke depan. Disinilah sesungguhnya perhitungannya sebagaimana yang tadi disebut oleh Kiai Mustafa Akil, bukan soal teknis administrasi organisasi. Kalau itu kecil, tapi apakah masyarakat Sunni, ahli sunnah dunia dan masyarakat yang bermadhab akan tetap bisa kekeh dalam berbagai tantangannya, tidak gampang diadu dan seterusnya, lebih-lebih bisa meningkatkan taraf hidup dan pendidikannya. Itulah kenapa Muktamar Jombang dari sekitar 60 halaman dalam program itu bisa diringkas menjadi 3 agenda. 1, penguatan i'tiqad ala ahli sunnah Ahmadiyah, penguatan ideologi Aswaja. Kalau ideologisnya Aswaja kuat, maka dengan sendirinya Pancasila. Dengan sendirinya itu. Jadi Pancasila itu buahnya Aswaja yang utuh. Yang kedua, penguatan organisasi. Apakah dari Ketua Umum PBNU sampai ranting itu instruksinya bisa dilakukan, bisa didengar dalam misalnya hitungan 4 jam sebagaimana Roh Islamnya Vatikan kepada ujungnya Vatikan, ujungnya Pemerintah Katolik. Nah itu, kita saingannya itu tinggal Katolik tadi. Yang lain-lainnya udah di belakang kita. Termasuk saudara kita Muhammadiyah itu tinggal sekolahnya yang lebih rapi dibanding sekolah kita. Rumah sakitnya sudah banyak kita. Sama perguruan tingginya banyak Muhammadiyah, tapi SMA-nya banyak NU. Nah, yang ketiga adalah apakah jumlah ibu-ibu sakit, apakah jumlah harapan usia hidup, kesehatan maksudnya, itu kita meningkat apa enggak? Jadi ukurannya 3. 1, penguatan Aswaja, kedua penguatan organisasi, ketiga peningkatan warga. Peningkatan warga itu ada 3, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Lebih rincinya dari teman-teman wilayah akan merinci untuk RTL-nya. Sahak, yang RTL sahak. Gimana bisa? Ya. Jadi ya nanti setelah kita diskusi sebentar, kalau ada yang perlu diskusikan nanti ada pengisian formulir. Ringkasnya dari sejak pembukaan hingga pengamalan ini nanti yang kita bicarakan sebenarnya apa yang akan kita lakukan besok selesai acara ini. Karena kurikulum NKNU yang sesungguhnya itu ya ketika dilakukan. Kalau ini masanya hanya bantu ngingetin catatan masalah-masalah dulu. Karena materinya sudah ada semua di bawah sekalian. Kami hanya bantu namanya diskusi soal itu. Karena itulah kita bisa diskusi sebentar kalau ada yang perlu klarifikasi. Habis itu kita nanti RTL yang secara teknis nanti dibimbing teman-teman dari PBNU, Kang Dasuki, Kang Bogor dan lain-lain. Terima kasih, silakan kalau ada yang klarifikasi.
Gak ada? Ada tak? Baik, kalau gitu kami lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, untuk rencana tindak lanjut ini nanti akan ada khulasa dari keimanan sebelumnya. Kami menyiapkan form secara nasional standar. Seluruh data NIK Bapak Ibu sekalian dalam catatan kekaderan Nahdlatul Ulama totalnya sudah 5.000 kali masalah yang per etika. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya ada yang meragukan sudah ikut etika benar apa enggak, kalau nanya ke kami sejauh yang nanya itu menunjukkan etika akan terdata. Karena begitu diklik etika akan keluar nama Bapak Ibu sekalian dengan dokumennya, dengan makasih yang ditandatangani di biodata. Jadi nggak mungkin digandakan kalau sertifikat. Demikian RTL-nya. Seluruh RTL alumni dari peserta madrasah kader itu kami dokumentasikan karena per 6 bulan kami lakukan matrikulasi untuk program NU di semua tingkatan. Misalnya pengalaman Sukabumi punya ambulan, pengalaman Sragen punya klinik Pratama, pengalaman beberapa tempat di Lampung punya klinik bersalin, dan semuanya kita matrikulasi. Karena itu RTL ini diukur bukan dari yang paling ideal, tapi yang paling Bapak Ibu bisa lakukan di tempatnya masing-masing. Jadi bukan apa yang diinginkan yang paling ideal saja, yang paling mungkin bisa dilakukan apa dulu di bidang ideologi penguatan aswaja, di bidang organisasi apa dulu yang bisa dilakukan, di bidang penguatan warga, pendidikan, kesehatan dan ekonomi apa saja. Itu ringkasnya di situ. Kata-kata kunci dari seluruh RTL ini kami tabulasikan secara nasional. Karena itu kami per 6 bulan tim MKNU PBNU melaporkan kepada Rois Islam dan Ketua Umum RTL MKNU seluruh Indonesia, RTL PKP seluruh Indonesia. Apanya? Kata kunci dan alokasi waktunya. Karena itu apa yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian per orang dan per kelompok silakan ditulis. Kita akan ketemu pada 6 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang ketika kita akan lagi membahas capaian-capaian dalam 6 bulan dan setahun berjalan. Jadi kami biasanya akan melakukan pertemuan rutin, bisa per 6 bulan, bisa per tahun, dari apa-apa yang dilakukan antar kawasan alumni. Misalnya Priangan Timur mana saja, Kacirbonan mana saja, Priangan Barat, Sukabumi dan lain mana saja. Kami tabulasikan itu secara rigid karena inilah di antara cara untuk menyehatkan organisasi. Ini di antara cara untuk meningkatkan profesional organisasi adalah program diukur dari yang paling mungkin bisa dilakukan, bukan indah-indahan nyusun kalimat. Kira-kira ini catatan tentang RTL, nanti diteruskan Kang Bobon. Mangga. Bapak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembar ini itu ada putusan, biasanya ini per MWC ya. Kota Cirebon itu ada berapa ini? 5 ya. Sisanya mungkin kalau dari Muslimat atau Fatayat. Di sini ada halaman 1 penguatan ideologi. Nama kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya apa, lalu keterangan. Keterangan itu misalkan sudah dibentuk panitia, misalkan akan mengadakan acara organisasi atau apapun itu. Halaman kedua itu ada kegiatan organisasi. Nama kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya kapan, keterangan. Gitu. Tapi ini kegiatan yang memang real, bukan kegiatan yang gimana nanti gitu. Kegiatan yang benar-benar sudah di depan mata gitu. Ketiga ada di bidang pendidikan. Kegiatannya apa, waktu pelaksanaan, lalu keterangan. Misalkan ini MWC apa ya satunya? Kesambi misalkan punya kegiatan di bidang pendidikan untuk kedepannya apa. Lalu di bidang ekonomi, nama kegiatan apa, waktu pelaksanaan apa, dan keterangannya gimana. Setelah itu ada bidang kesehatan, sama seperti tadi. Di sini ada 5, waktu pelaksanaan dan
kegiatan. Seperti kata Pak Suwadi tadi, bukan mengarang kata-kata yang indah, tapi memang yang jelas di programnya. Lalu di sini ada nama-nama penanggung jawab yang bertanda tangan di sini. Silakan di sini tulis nama dan tanda tangan. Misalkan MWC Kesambi ada 10 orang, tulis di sini. Kalau ada lebih nanti mungkin di bawahnya. Tapi saya kurang tahu apa aja MWC-nya ya. MWC Kesambi siapa yang mau mewakilkan yang begini? Nanti di sini setelah ini berkumpul untuk membahas ini. Misalkan mau di sini mau di mana ya. Jangan keluar mungkin ya. Waktunya berapa? Semuanya waktunya berapa? Sejam. Ini udah jam 11 kayaknya nggak bisa lama-lama ya. Setengah jam aja ya. Setengah jam. Selain MWC Kesambi apa lagi? Tapi di sini ditulis MWC ya. Mana orangnya? Yang bukti. Siapa lagi? Lalu ya pengalihan perwakilan dan nanti orang-orangnya berkumpul untuk tulis sosial. Iya, kan? MWC mana lagi? Ya. Jangan keluar Pak, nanti susah lagi ini. Mulai lagi. Apa lagi? PCNU ada di sini PCNU. PCNU silakan. Nanti dulu Pak. PCNU dulu. Oh iya, yang sama. Siapa? Oh iya. Papaya khusus. PCNU ya. Bandung mungkin ini katanya selaku diambil. Ada muslimat nggak? Jangan dulu ya, biar nanti betul sekali nggak lagi. Ada Bandung lagi? Ansor mana Ansor? Dua lagi. Ya silakan yang ini dulu aja. Ada orangnya? Oh iya siap. Nanti di sekarang setengah jam aja karena udah jam 11. Kenapa Bu? Iya, udah katanya ya. Habis dah? Habis? Habis? Oh. Silakan dikerjakan. Nanti sebelum lanjut dulu. Habis ya? Habis ya? Masih banyak Pak lah.
Foto dulu.